Selamat hari Minggu yang diberkati. Seperti biasa katakan bersama saya orang yang paling disayang sama Tuhan. Saya orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Lihat kiri kanan, depan belakang, katakan kepada mereka, kamu juga. Amin. Kita masuk bagian yang kedua dari serial khotbah hikmat untuk menghadapi situasi yang sulit. Minggu yang lalu kita sudah sama-sama belajar dari Ishak. Waktu Ishak mengalami situasi yang dinamakan kelaparan. Kelaparan berbicara tentang situasi di mana terjadi kekurangan, di mana ketersediaan yang tidak cukup. Waktu Ishak mengalami kelaparan, Tuhan berpesan kepada Ishak, janganlah kamu pergi ke Mesir. Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Apa yang terjadi? Waktu Ishak tinggal di Gerar, ingat baik-baik, Gerar letaknya di tanah perjanjian. Tanah yang begitu banyak janji Tuhan di sana. Aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Waktu Ishak tidak pergi ke Mesir, dia tinggal di tanah perjanjian. Tuhan berkata, aku akan menyertai engkau, aku akan memberkati engkau. Dan bukan hanya menyertai, memberkati, tapi Tuhan berkata, aku akan menepati sumpah. Aku akan menepati janjiku, aku akan menepati firmanku yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu. Amin. Apa yang terjadi waktu Ishak tinggal di Gerar? Dia menabur. Menabur di saat sulit. Biasanya orang tidak menabur di saat sulit. Orang menyimpan di saat sulit, tapi dia menabur di saat sulit. Ini hikmat dari Tuhan. Waktu terjadi kesulitan, Tuhan berkata, jangan pergi ke Mesir. Mesir berbicara tentang dunia. Tapi tinggallah di negeri yang kukatakan kepadamu, tanah perjanjian. Apa itu tanah perjanjian? Negeri di mana ada begitu banyak janji Tuhan. Amin. Dengan kata lain, perhatikan baik-baik. Tuhan ingin memberitahukan sama saudara, memberikan hikmat kepada saudara untuk menghadapi situasi yang sulit. Waktu saudara menghadapi situasi yang sulit, jangan pergi ke Mesir. Sekali lagi, Mesir berbicara tentang dunia. Jangan mencoba mencari jalan keluar atau penyelesaian dari situasi yang sulit kamu hadapi dengan cara-cara dunia. Tapi tinggal dalam janjiku, tinggal dalam firmanku, aku akan menyertai kamu, aku akan memberkati kamu, aku akan menepati janjiku, aku akan menepati firmanku. Apa yang terjadi? Tuhan akan membuka matamu kepada solusinya. Dia akan memberikan hikmat kepadamu tentang apa yang harus kamu lakukan untuk keluar dari situasi yang sulit. Dan Tuhan memberikan hikmat kepada Ishak dalam situasi yang sulit. Dia menabur. Orang tidak menabur dalam situasi yang sulit. Tapi ini hikmat dari Tuhan. Ishak menabur di tanah itu. Apa yang terjadi? Tuhan menyertai Ishak, Tuhan memberkati Ishak, dan dalam tahun itu juga dia mendapat hasil berapa kali lipat? 100 kali lipat sebab ia diberkati Tuhan. Tuhan menepati sumpah yang diikrarkan kepada Abraham, bapaknya si Ishak. Amin. Dia menabur, dia mendapat hasil 100 kali lipat. Ini hikmat yang Tuhan berikan untuk menghadapi situasi yang sulit. Menabur di saat kekurangan. Nggak ada yang bilang amin. Tapi bukannya waktu saat yang sulit kita harus menyimpan. Betul, tapi ini hikmat dari Tuhan. Hari ini saudara akan belajar tentang God's Kingdom Wealth Management. Kalau saudara kuliah, saudara nggak dapat pelajaran ini. Hanya dalam rumah Tuhan saudara dapat pelajaran ini. Saudara siap diberkati? Amin. Kita lihat firman Tuhan. Bagian yang kedua kita lanjut. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Sebagaimana saudara dan saya tahu bahwa Yeriko adalah kota yang terkutuk. Saudara masih ingat? Setelah Yosua dan bangsa Israel mengalahkan Yeriko, Yosua bersumpah di hadapan Tuhan, terkutuklah orang yang bangkit membangun kembali kota ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang sulung, dia meletakkan dasar kota ini. Dengan membayar nyawa anaknya yang bungsu, dia memasang pintu gerbangnya. Jadi kota Yeriko adalah kota yang terkutuk. Ayat yang kedua.
Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai dan ia seorang yang kaya. Di situ ada seorang bernama Sakeus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Jadi Sakeus bukan hanya pemungut cukai, dia kepala pemungut cukai. Dan saya mau saudara mengerti, pemungut cukai pada zaman itu mereka memungut cukai dari bangsa Israel dan menyetor kepada siapa? Kepada kerajaan Romawi. Itu sebabnya mereka dianggap pengkhianat bangsa. Dan mereka bukan hanya memungut, mereka memeras. Pemungut cukai sangat dibenci oleh orang Israel dan Sakeus adalah kepalanya. Jadi Sakeus begitu dibenci, sangat-sangat dibenci oleh seluruh orang Israel. Ayat yang ketiga, ayat yang keempat. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu. Tetapi dia nggak berhasil karena orang begitu banyak sebab badannya pendek, menarik. Apa yang Tuhan mau sampaikan sama saudara? Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi dia tidak berhasil sebab orang begitu banyak karena badannya pendek. Kalau saudara senantiasa selalu hanya mendengarkan dan melihat apa yang orang lain atau dunia katakan tentang saudara, sesuatu yang melemahkan semangatmu, sesuatu yang mendiskreditkan saudara, sesuatu yang mengkerdilkan, mengecilkan saudara, mematahkan semangatmu. Pertanyaan saya, apakah saudara bisa melihat dan mendengar apa yang sesungguhnya Tuhan katakan tentang saudara? Sekali lagi saya ulangi. Kalau saudara hanya melihat dan mendengar apa yang orang lain katakan atau dunia katakan tentang saudara, sesuatu yang melemahkan semangatmu, mematahkan semangatmu, mengkerdilkan saudara, apakah saudara bisa melihat apa yang sesungguhnya Tuhan katakan tentang saudara? Tidak bisa. Kalau saudara hanya melihat, mendengar apa yang dunia atau orang lain katakan, sesuatu yang melemahkan semangatmu, mematahkan semangatmu, mengkerdilkan, mendiskreditkan saudara. Dunia berkata, kamu kotor, kamu jelek, kamu jahat, kamu dosa, kamu gak layak, kamu gak qualified, Tuhan marah sama kamu. Maka saudara tidak akan pernah bisa mendengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Padahal Tuhan berkata, kamu kudus, kamu benar, kamu tidak bercacat, kamu tidak bercela, kamu anak yang aku kasihi. Itu sebabnya kalau saudara hanya mendengarkan apa yang dunia katakan, atau orang lain katakan tentang saudara yang melemahkan semangatmu, dan kalau ini menjadi penting buat kamu, maka saudara tidak akan pernah bisa melihat, mendengar apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak. Itu sebabnya jangan pernah apa yang orang lain katakan, dunia katakan, yang mengecilkan semangatmu, menjadi penting buat kamu. Kamu harus melihat apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Cari tahu apa yang Tuhan katakan tentang saudara. Ini begitu penting. Dia berlari mendahului orang banyak. Dia nggak pusing apa yang orang lain katakan tentang dirinya. Yang mendiskreditkan dia. Yang melemahkan semangatnya. Lalu ia memanjat pohon ara untuk melihat Yesus. Selalu cari tahu tentang Yesus. Selalu fokus sama apa yang Tuhan Yesus katakan buat saudara. Amin. Apa yang terjadi? Maka saudara akan menemukan pribadi Yesus. Ayat yang kelima. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas. Saudara bisa bayangkan, di tengah-tengah kerumunan orang banyak, di tengah-tengah kebisingan, Yesus bisa memalingkan dirinya kepada Zakeus. Barang siapa mencari kebenaran, dia akan dipuaskan. Kalau saudara mencari Yesus, saudara pasti akan menemukan Yesus. Amin. Ia melihat ke atas dan berkata, Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Kata Zakeus di sini, terjemahannya dalam bahasa aslinya adalah Sakai. Sakai, segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Sakai artinya pure one, righteous
one. Di tengah-tengah kerumunan orang banyak, Yesus memanggil kepala pemungut cukai. Pure one, righteous one, segeralah turun. Ingat, dia kepala pemungut cukai. Dia memungut cukai dari bangsa Israel dan dia berikan kepada kerajaan Romawi. Dia dianggap pengkhianat bangsa. Dia bukan hanya memungut, dia memeras. Jadi namanya nggak sesuai dengan kelakuannya. Dan saya percaya selama ini sejak dia jadi pemungut cukai, sejak dia jadi kepala pemungut cukai, semua orang Israel tidak lagi pernah memanggil dia Sakai. Tapi memanggil dia pengkhianat, pengkhianat, pengkhianat. Betul? Tapi perhatikan baik-baik. Di atas pohon ara, waktu Yesus melihat Sakeus, di tengah-tengah orang banyak, Yesus memanggil Sakeus, Sakai, pure one. Mungkin ini pertama kalinya dia mendengar kembali. Pure one, righteous one, segera turun. Aku harus menumpang di rumahmu. Pertanyaan saya, di mana Tuhan Yesus memanggil Sakeus dengan sebutan Sakai? Di mana? Di atas pohon ara. Di atas pohon ara. Pohon berbicara tentang apa? Kayu salib. Amin. Saya punya kabar baik buat saudara. Karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Hari ini Tuhan melihat kamu. Kudus, benar, tidak bercacat, tidak bercelah. Yang percaya boleh bilang amin. Pure one. Righteous one. Amin. Ayat yang ke-6, ayat yang ke-7. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut. Katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Apakah Sakeus orang berdosa? Yes. Tetapi pertanyaan saya, apakah orang-orang yang bersungut-sungut, yang berkata, ia menumpang di rumah orang berdosa, apakah mereka semua bukan orang berdosa? Semua orang berdosa. Inilah manusia, suka menghakimi orang lain. Kenapa? Merasa diri benar. Mungkin mereka merasa, oh dosa yang saya lakukan gak sama seperti dosa Sakeus. Itu sebabnya mereka merasa punya hak untuk menghakimi Sakeus. Saya mau kasih tahu sama saudara, jangan hanya karena saudara melihat orang lain berbuat dosa dan dosanya berbeda dengan dosamu, maka kamu berhak menghakimi orang lain. No. Alkitab berkata, semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semua orang telah berdosa. Kita kehilangan kemuliaan Allah, tetapi kabar baiknya, kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Jadi jangan pernah menghakimi orang lain. Ingat, dulu kita orang berdosa, kita kehilangan kemuliaan Allah, tetapi sekarang kita dibenarkan secara cuma-cuma oleh penebusan dalam Kristus Yesus. Ayat yang ke-8. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Wow. Sesuatu terjadi dalam rumah itu. Tiba-tiba Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kukembalikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada yang kuperas akan kukembalikan berapa? 4 kali lipat. Pertanyaan saya, apakah dalam rumah itu ketika Yesus makan dengan Sakeus, Yesus memberikan 10 hukum Taurat? Sakeus, hukum Taurat berkata, kamu gak boleh mencuri. Ampuni saya Tuhan. Setengah dari milikku, kukembalikan kepada orang miskin. Hukum Taurat berkata, jangan kamu memiliki hak sesamamu dengan secara tidak adil. Kamu memeras, ampuni saya Tuhan. Sekiranya ada yang kuperas, kukembalikan 4 kali lipat. Apakah demikian? Tidak. Yesus tidak pernah memberikan 10 hukum Taurat. Yesus hanya menyatakan kasih karunia-Nya. Dan kasih karunia mengubahkan seseorang. Apa yang terjadi? Yang tadinya Sakeus suka mengambil, memeras, tapi sekarang Paulus menjadi orang yang murah hati. Memberi. Saudara bisa bayangin, setengah dari milikku ku kembalikan kepada orang miskin. Sekiranya ada yang kuperas, ku ganti berapa kali lipat? 4 kali lipat. Kalau di situ ada istrinya Sakeus, saya percaya istrinya pasti injak kakinya Sakeus.
Lu yang bener aja lu, setengah. Setengah lagi dibalikin 4 kali lipat. Udah hitung bener belum? Jangan-jangan kita minus nanti. Tapi itulah keadaan seseorang ketika dia mengalami kasih karunia Tuhan. Dia menjadi orang yang murah hati. Amin. Ayat yang ke-9. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Hari ini telah terjadi keselamatan. Kata keselamatan di sini terjemahannya soteria. Dalam bahasa Ibraninya, Yeshua. Ingat, soteria, Yeshua adalah seorang pribadi. Siapakah dia? Yesus. Hari ini, dengan kata lain Tuhan mau berkata, hari ini, seorang pribadi, yaitu keselamatan, Yeshua, soteria, telah datang ke dalam rumah ini. Sebab anak manusia datang anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Ayat yang ke-11. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan, sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, saya percaya semua orang yang ada dalam rumah Sakius mendengarkan percakapan antara Yesus dengan Sakius. Setengah dari milikku akan kembalikan kepada orang miskin. Apabila ada kuperas, aku kembalikan 4 kali lipat Tuhan. Hari ini telah terjadi keselamatan atas rumah ini. Saya percaya semua orang mendengar apa yang mereka percakapkan. Dan untuk mereka yang mendengarkan dia di situ, kemudian Yesus melanjutkan perkataannya dengan suatu perumpamaan. Saya percaya perumpamaan yang Yesus katakan di sini, salah satunya adalah untuk menanggapi apa yang Sakeus lakukan. Dia memberi dengan begitu murah hatinya. Amin. Sebab ia sudah dekat Yerusalem dan mereka menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera kelihatan. Ini perjalanan Yesus terakhir. Yesus mau menuju ke Yerusalem. Untuk apa? Yesus pernah berkata sama murid-muridnya, aku akan diserahkan kepada imam-imam kepala. Betul? Aku akan disalibkan, mati, bangkit, naik ke surga, dan aku duduk di sebelah kanan Allah. Nah, ini perumpamaan yang Yesus katakan. Perhatikan baik-baik. Maka ia berkata, ada seorang bangsawan berangkat ke sebuah negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Ia memanggil 10 orang hambanya dan memberikan 10 mina kepada mereka, katanya, pakailah ini untuk berdagang sampai aku datang kembali. Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami. Ada seorang bangsawan berangkat ke suatu negeri yang jauh. Untuk apa? Untuk dinobatkan menjadi raja di situ dan setelah itu baru kembali. Siapa yang dimaksud dengan bangsawan yang berangkat ke suatu negeri yang jauh, dinobatkan sebagai raja dan dia akan datang kembali? Yesus. Ingat baik-baik, ini perjalanan dia terakhir. Sebelum dia ke Yerusalem, dia mampir di rumah Sakius. Dan Sakius melakukan sesuatu yang luar biasa. Yesus mengatakan sebuah perumpamaan untuk menanggapi apa yang Sakius lakukan. Termasuk untuk memberitahukan kepada orang yang ada di situ. Dia adalah seorang bangsawan yang akan pergi ke satu negeri yang jauh. Karena dia akan pergi ke Yerusalem, diserahkan oleh imam-imam kepala. Dia disalibkan, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Duduk di sebelah kanan Allah. Dan dia akan datang kembali. Tetapi sebelum dia pergi, dia panggil semua hamba-hambanya. Dia panggil 10 orang hamba, kemudian dia berikan masing-masing satu mina. Untuk apa? Untuk berdagang. Aku kasih kamu mina, kamu kelola. Oke? Ayat yang ke-15 sampai 19. Dan terjadilah ketika ia kembali setelah ia dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Orang yang pertama datang dan berkata, Tuan, mina tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina. Katanya kepada orang itu, baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota. Datanglah yang kedua dan berkata, Tuan, mina tuan telah menghasilkan 5 mina, katanya kepada orang itu. Dan engkau kuasailah 5 kota. Setelah bangsawan ini pergi,
Kemudian dia kembali. Dan dia panggil hamba-hambanya yang telah dipercayakan mina sebelum dia pergi. Kemudian bangsawan ini, tuannya, mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Kemudian datanglah hamba yang pertama. Tuan, 1 mina yang Tuhan percayakan kepadaku. Aku mendapat hasil berapa? 10 mina. Inilah mina Tuhan. Kemudian datang hamba yang kedua. Tuan, 1 mina yang Tuhan percayakan kepadaku. Menghasilkan berapa mina? 5 mina. Inilah mina Tuhan. Terimalah. Kemudian datanglah hamba yang keberapa? Yang ketiga. Apa yang dikatakan hamba yang ketiga? Ayat 20 sampai 21. Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, Tuan, inilah mina Tuan, aku telah menyimpannya dalam sapu tangan. Sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur. Hamba yang ketiga. Apa yang hamba yang ketiga katakan? Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpan dalam sapu tangan. Sebab aku takut. Sebab aku takut akan Tuan. Karena Tuan adalah manusia yang keras. Yang mengambil di tempat di mana Tuhan tidak taruh. Yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak tabur. Perhatikan baik-baik. Cara saudara memandang Allah. Kita sudah pernah belajar beberapa minggu yang lalu. Cara saudara memandang Allah akan menentukan kehidupan seperti apakah yang saudara miliki. Dan juga akan menentukan bagaimana cara pandangmu terhadap keuangan. Apakah saudara bisa menjadi orang yang murah hati atau menjadi orang yang pelit. Ayat ke-22, 23. Katanya kepada orang itu, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan menuai apa yang tidak aku tabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Tuannya berkata kepada hamba yang ketiga, hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu. Engkau sudah tahu bahwa aku adalah orang yang keras, yang mengambil apa yang tidak pernah aku taruh dan yang menuai apa yang tidak aku tabur. Kalau halnya demikian pandanganmu terhadap aku, mengapa uangku itu tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya. Kalau demikian pandanganmu, kenapa kamu tidak memberikan mina yang kuberikan kepadamu, kepada orang yang menjalankan uang, supaya aku sekembalinya aku bisa menerima minaku dan berikut bunganya. Kalau saudara lihat Alkitab versi New King James, terjemahannya begini. Why then did you not put my money in the bank? That at my coming I might have collected it with interest. Kenapa kamu nggak taruh uangmu di bank? Supaya sekembalinya aku bisa menerima uang itu bersama bunganya. Jadi perhatikan baik, ada hikmat di sini. Menaruh kelebihan uang saudara. Sekali lagi saya ulangi. Menaruh kelebihan uang saudara di bank adalah yang terburuk, yang terjelek, yang terakhir yang bisa anak-anak Tuhan lakukan untuk mengelola kelebihan uangnya. Nggak ada yang bilang amin. Sekali lagi saya ulangi. Kita sedang belajar God's Kingdom Wealth Management. Kamu nggak pernah dapetin di mata kuliah manapun. Perhatikan baik-baik. Mengelola kelebihan uang saudara. Kelebihan. Katakan bersama saya kelebihan. Oke? Setelah kamu pakai semuanya untuk rumah tanggamu, untuk apa, keperluan apa, ada kelebihan. Betul? Mengelola kelebihan uang saudara dengan menyimpannya di bank, itu merupakan cara yang terburuk yang bisa dilakukan anak-anaknya. Mungkin saudara berkata, bukankah perumpamaan ini berbicara tentang kesetiaan? Betul, tapi di sini ada hikmat Tuhan yang kita bisa dapatkan. Bagaimana caranya kita mengelola kelebihan uang kita. Amin. Jadi, menaruh kelebihan uangmu di bank, itu merupakan cara yang paling buruk, yang paling jelek yang bisa dilakukan anak-anak Tuhan. Untuk mengelola kelebihan uang saudara.
Kalau saudara perhatikan baik-baik dalam perumpamaan ini. Seperti yang tadi saya katakan. Untuk semua orang yang mendengarkan dia mengatakan sebuah perumpamaan. Artinya apa? Perumpamaan yang dia katakan di sini berhubungan dengan apa yang Sakeus lakukan, memberi dengan begitu murah hati, dan dalam perumpamaan ini diceritakan ada seorang hamba yang jahat yang menyimpan kelebihan uangnya. Sesungguhnya Tuhan di sini memberikan satu skala rentang. Tuhan memberikan satu skala rentang. Bagaimana caranya mengelola kelebihan uang saudara. Ada menyimpan, yang paling buruk, ini yang paling buruk nih, sebelah kanan. Menyimpan semua uangmu. Yang di kiri, memberi seperti Sakeus, ini yang terbaik. Don't try this at home. Kalau Tuhan tidak memberikan pewahyuan sama saudara. Kalau saudara nggak mau diinjak kakimu sama istrimu. Jangan coba-coba, kecuali Yesus memberikan hikmat dan pewahyuan sama saudara. Oke? Jadi di sini ada skala. Hamba yang ketiga. Tuhan kasih skala sama saudara. Dia tidak pernah menentukan seberapa yang harus kamu simpan, seberapa yang harus kamu berikan. Tapi dia kasih tahu sama kamu, ini yang terburuk. Ini yang paling buruk. Menyimpan kelebihan uangmu di bank, itu yang paling buruk. Memberi seperti Sakeus, itu yang paling baik. Jadi kamu tentukan sendiri. Kalau kamu bergeser ke sini, berapa yang saya simpan, berapa yang saya beri. Ada skala di sini. Oke, berapa yang saya simpan, berapa yang saya beri. Berdoa sama Tuhan. Kamu yang tentukan. Bukan gereja yang tentukan. Tapi kamu yang tentukan. Berdoa sama Tuhan. Saya tempatnya skalanya di mana? Kalau kamu seperti hamba yang ketiga, dia menyimpan dalam sapu tangan dan dia tidak dapat apa-apa. Tuhan kasih tahu yang terburuk. Kenapa lu gak simpan di bank? Di bank bisa dapat bunga. Itu yang terburuk. Selama ini kalau saudara menyimpan kelebihan uangmu hanya di bank, saya mau kasih tahu, itu yang terburuk. Hanya dapat bunga. Menyimpan kelebihan uangmu di bank, mendapat bunga, itu yang terburuk. Yang terbaik, seperti Sakeus. Di mana skala saya, Pak? Berdoa sama Tuhan. Tapi waktu kamu memberi, ingat ini, firman ini berkata, camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit. Orang yang menabur banyak akan menuai banyak. Oh kalau gitu saya yang di sebelah kiri. Hati-hati, tunggu dulu. Tunggu dulu. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih dan karena paksaan. Oh saya di situ loh supaya dapat banyak. Tapi setelah kamu kasih, kamu sedih. Habis. Jangan. Berdoa sama Tuhan. Di mana skala kamu? Hendaklah masing-masing memberi menurut kerelaan hati. Jangan dengan sedih atau paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di mana skalanya? Tempatkan dirimu di mana waktu kamu memberi ada sukacita di sana. Jangan sedih. Jangan karena paksaan. Di mana diri saya, Pak? Kamu yang tahu. Kamu berdoa sama Tuhan. Tempatkan dirimu di mana waktu kamu memberi. Di situ ada sukacita. Waktu kamu memberi, kamu bersukacita. Jangan sampai memberi pulang sedih. Aduh, nyesel gue kenapa kasih segitu tadi. Tuhan gak mau kamu mengalami seperti itu. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tempatkan dirimu. Kamu yang tahu di mana. Amin. Dan ketika kamu memberi, apa yang terjadi? Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya kepada kamu. Supaya kamu senantiasa berkecukupan. Bahkan berkelimpahan. Ini cara mengelola kelebihan keuanganmu menurut caranya Tuhan. Amin. Yang terburuk adalah kamu simpan. Kamu gak usah kasih siapa-siapa. Simpan aja di bank. Yang terbaik adalah seperti apa yang Sakeus lakukan. Kalau hamba yang kedua, nggak tahu saya skalanya di mana. Dia punya 1, tapi dia bisa menghasilkan 5. Dia punya 1, dia bisa menghasilkan 10. Saya nggak tahu skalanya di mana. Allah sanggup melimpahkan kepadamu kasih karunia-Nya supaya kamu berkecukupan bahkan berkelimpahan. Amin. Kalau saudara belajar lebih jauh lagi, ada contoh-contoh dalam Alkitab.
Ada contoh-contoh. Seberapa banyak yang saya beri, seberapa banyak yang saya simpan. Ada contoh-contoh dalam Alkitab. Tapi sekali lagi, semuanya tergantung kerelaan hatimu. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Tempatkan dirimu di dalam skala di mana waktu kamu memberi, ada sukacita di sana. Amin. Kalau saudara lihat cerita tentang Yusuf. Waktu Yusuf masih menjadi budak pada zaman dia ada di Mesir, Firaun pernah bermimpi sebanyak 2 kali. Betul? Mimpi yang pertama adalah waktu Firaun bermimpi, dia melihat ada 7 ekor lembu yang gemuk. Setelah itu ada 7 ekor lembu yang kurus. Kemudian 7 ekor lembu yang kurus memakan habis 7 ekor lembu yang gemuk. Kemudian mimpi yang kedua, Firaun melihat ada 7 bulir gandum yang gemuk dan 7 bulir gandum yang kurus. Kemudian Firaun melihat 7 bulir gandum yang kurus menelan 7 bulir gandum yang gemuk. Kedua mimpinya memiliki arti yang sama. Apa artinya? Setelah 7 tahun kelimpahan, kemudian datang 7 tahun kelaparan. Dan kemudian Yusuf memberikan usul kepada Firaun seperti ini. Oleh sebab itu, baiklah tuanku Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Firaun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah Mesir. Yusuf memberikan usul kepada Firaun supaya Firaun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan memberi kuasa atas seluruh tanah Mesir, dan juga mengangkat penilik-penilik, memilih penilik-penilik menempatkan atas negeri ini. Dan dalam ke-7 tahun kelimpahan, Yusuf memberikan usul kepada Firaun supaya memungut, menyimpan 1/5 dari hasil tanah Mesir. Menyimpan. Ingat baik-baik, menyimpan. Seberapa besar disimpan? 1/5. 1/5 artinya berapa persen? 20%. Simpan 20%. Amin. Apa yang terjadi? Selama 7 tahun kelimpahan, karena hikmat yang Yusuf kasih tahu kepada Firaun yang berasal dari Allah, mereka menyimpan semua hasil tanah Mesir sebanyak 20%. Mereka tempatkan di dalam lumbung-lumbung di kota-kota. Apa yang terjadi? Waktu datang 7 tahun kelaparan, mereka membuka lumbung-lumbung persediaan. Di seluruh negeri terjadi kelaparan. Hanya di Mesir ada roti. Ini hikmat yang Tuhan berikan kepada Yusuf. Menyimpan berapa persen? 20%. Terapkan prinsip Yusuf dalam hidupmu. Menyimpan 20%. Ada yang bilang amin. Tabung 20%. Apapun yang terjadi, sisihkan 20%. Tabung, simpan. Jangan sampai saudara tidak ada tabungan. Amin. Simpan 20%. Tabung 20% minimal. Ini yang kita bisa pelajari. Tapi semuanya tergantung kepada saudara. Kamu yang tahu sendiri keuanganmu. Minta hikmah sama Tuhan. Tuhan, berapa yang harus saya tabung? Tapi dari cerita ini kita bisa belajar. Yusuf menabung 20%. Amin. Kemudian setelah 7 tahun kelimpahan. Datanglah 7 tahun. 7 tahun kelaparan. Datang 7 tahun kelaparan. Semua orang Mesir, bahkan seluruh negeri datang kepada Yusuf untuk membeli gandum. Pertama, mereka masih punya uang. Mereka datang membawa uang untuk membeli gandum. Tapi setelah tahun kedua, Alkitab berkata, kelaparannya semakin hebat. Uang habis. Di seluruh Mesir, uang habis. Semuanya terkumpul di Yusuf. Habis. Peredaran uang sudah tidak ada lagi. Kemudian apa terjadi? Mereka datang membawa kambing, domba, lembu, sapi, ternak mereka untuk membeli gandum sebagai penukar gandum. Nah, setelah itu ternak habis, uang habis, ternak habis. Dan mereka datang sama Yusuf, mereka berkata begini, engkau sudah tahu semuanya, kami tidak menutup-nutupi. Uang kami habis, ternak kami habis, sekarang tinggal tanah kami. Dan ingat baik-baik, tanahnya tidak menghasilkan. Tinggal tanah kami dan diri kami. Belilah tanah kami. Belilah diri kami. Biar kami menjadi budak Firaun.
Apa kata Yusuf kepada mereka? Kejadian pasal 47. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Mengenai hasilnya kamu harus berikan 1/5 bagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah yang menjadi benih untuk ladangmu dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu dan menjadi makanan anak-anakmu. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk siapa? Untuk Firaun. Yusuf berkata kepada rakyat Mesir, pada hari ini aku membeli kamu dan tanah kamu untuk siapa? Firaun. Firaun menggambarkan tentang siapa? Allah. Yusuf menggambarkan tentang siapa? Yesus. Rakyat di sini menggambarkan tentang siapa? Saudara dan saya. Yusuf berkata, aku telah membeli kamu dan tanahmu bagi Firaun. Alkitab berkata, saudara sudah dibeli dan harganya sudah lunas dibayar. Alkitab juga berkata, kamu sudah ditebus bukan dengan emas perak, tapi dengan darah yang mahal. Darah Kristus. Kamu milik Allah. Amin. Seperti yang kita sudah pelajari minggu yang lalu, Tuhan mengizinkan mereka menghadapi situasi yang sulit. Karena Tuhan ingin menunjukkan, kamu udah gak punya apa-apa lagi. Kalau kamu gak punya apa-apa lagi, kalau kamu terima, itu semua berasal daripadaku. Amin. Kemudian Yusuf berkata, kamu udah gak punya apa-apa lagi kan? Oke, sekarang inilah benih bagimu. Inilah benih bagimu. Supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Tanahnya gersang, tidak menghasilkan. Tapi waktu mereka menabur benih dari Tuhan, apa yang terjadi? Mereka menghasilkan. Dan mengenai hasilnya, perhatikan baik, mengenal hasilnya. Kamu harus berikan, berapa? 1/5 kepada siapa? Kepada Firaun. 20%. Mengenai hasilnya, kamu kasih 20% kepada Firaun. Amin. Sisanya 4/5 bagian, 80%. Itulah yang menjadi benih untuk ladangmu, menjadi makanan kamu, mereka yang di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Dijamin selama 7 tahun kelaparan, ada persediaan dalam rumahmu. 20%. Saya menerapkan prinsip Yusuf. Saudara nggak perlu ikutin. Berdoa. Di mana skalanya, saudara? Amin. Sebisa mungkin saya tabung 20%. Kemudian 20% lagi, 10% persepuluhan, 10% kasih persembahan, dan bantu orang-orang yang membutuhkan. Amin. Saudara nggak perlu ikutin. Tapi ini contoh dalam Alkitab. Kamu berdoa, kalau lihat skalanya, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya minta hikmat. Berapa yang harus saya simpan dan berapa yang harus saya berikan? Minta hikmat sama Tuhan. Yang terpenting adalah bukan masalah jumlahnya. Bukan jumlah, bukan tentang jumlah. Kalau saudara lihat tadi ayat tadi, yang penting adalah kerelaan hatimu dan pewahyuan yang kamu miliki. Saudara masih ingat ketika Tuhan nongkrong di bait Allah dan dia melihat persembahan seorang janda, Tuhan berkata dia memberikan lebih banyak dari siapapun. Jadi bukan tentang jumlah. Amin. Ini hikmat dari Tuhan. Camkanlah ini. Orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Tuhan mau saudara mengerti prinsip tabur tuai. Kamu menabur, kamu menuai. Kamu menabur banyak, kamu menuai banyak. Kamu menabur sedikit, kamu menuai sedikit. Tapi jangan mentang-mentang nabur banyak, tuai banyak. Saudara ambil yang di sebelah sana. Jangan. Kamu suffer. Kamu memberi bukan karena pewahyuan. Kamu memberi di atas dasar keserakahan. Berdoa sama Tuhan. Jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Di mana tempat saya, Kak? Pastikan di saat kamu memberi, kamu ada sukacita. Amin. Bukan tentang jumlah, tapi di saat kamu memberi, kamu ada sukacita. Disitulah tempat kamu. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Nya. Apa yang kamu tabur, itu yang kamu tuai.
Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. Kelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Yang percaya boleh bilang amin. Kamu belajar sesuatu? Amin. Tuhan mau anak-anaknya memiliki hikmat dalam mengelola kelebihan uangnya untuk menghadapi situasi yang sulit. Amin. Tuhan gak mau anak-anaknya menjadi serakah, apalagi cinta uang. Karena akar segala kejahatan adalah cinta uang. Tetapi Tuhan mau anak-anaknya memiliki hikmat untuk mengelola kelebihan uang, mencintai Tuhan, memberkati pekerjaan Tuhan, dan memberkati orang lain. Memberkati orang lain. Ada begitu banyak orang-orang di sekelilingmu yang membutuhkan. Ingat, Tuhan tidak jatuhin uang dari langit untuk membantu mereka. Tidak. Itu bukan caranya Tuhan. Tuhan memakai saudara, Tuhan memakai saya untuk memberkati mereka. Jadi kalau Tuhan pakai saudara, betapa ini privilege. Tuhan bisa pakai orang lain. Tapi kalau orang itu gak mau, Tuhan mau ngomong apa? Tapi kalau Tuhan pakai saudara, itu privilege buat saudara. Amin. Jadi kalau saudara menyimpan kelebihan uangmu, hanya menyimpan. Tidak ada sedikit pun yang kamu berikan. Menyimpan. Itu yang terburuk yang bisa dilakukan oleh anak-anak Tuhan. Kamu gak melihat seperti apa yang hamba yang kedua, terima 1 menghasilkan 5, terima 1 menghasilkan 10. Kamu tidak pernah melihat itu. Tempatkan dirimu. Berdoa sama Tuhan. Ini hikmat Tuhan untuk anak-anaknya untuk menghadapi situasi yang sulit. Ini hikmat Tuhan. Amin. Simpan, harus ada yang disimpan. Jangan sampai nggak ada yang disimpan. Harus ada yang disimpan. Saya selalu berkata kepada teman-teman saya, kamu harus simpan. Jangan sampai nggak ada yang disimpan. Simpan. Kemudian minta hikmat sama Tuhan. Apa yang harus saya berikan? Ada yang diberikan. Amin. Kalau kamu hanya menyimpan, ini yang terburuk yang bisa kamu lakukan. Tapi ada yang diberikan. Minta hikmat sama Tuhan. Di mana skala saya? Dan pastikan waktu kamu memberi, ada sukacita di sana. Temukan sukacita ketika kamu memberi. Jangan sampai kamu memberi pulang, aduh nyesel. Sedih berhari-hari, berminggu. Kenapa gue kasih segitu? Aduh sedih. Jangan. Jangan dengan sedih atau dengan paksaan. Karena dipaksa pendeta. Jangan. Apalagi dipaksa pendeta. Jangan. Pastikan, waktu kamu memberi, kamu memiliki sukacita. Waktu kamu memberi, senang. Yes. Waktu kamu membantu orang, kamu senang. Nah itu takarannya. Pastikan ketika kamu memberi, ada sukacita. Tempatkan dirimu di sana. Ada yang disimpan, ada yang dibagikan, ada yang diberi. Memberkati pekerjaan Tuhan, memberkati orang banyak yang membutuhkan. Maka firman Tuhan berkata begini. Maka Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan dalam segala sesuatu, bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Diberkatilah saudara. Amin. Ini hikmat Tuhan. Kamu tidak mendapatkan pelajaran ini dimanapun. Ini God's Kingdom Wealth Management. Bagaimana kamu mengelola kelebihan uang saudara. Sudah diberkati? Berikan sekali lagi kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan. Kami telah melihat perumpamaan yang kau katakan. Engkau berkata dengan perumpamaan, supaya sekalipun mereka melihat, mereka tidak melihat, mereka tidak mendengar dan mereka tidak mengerti. Tetapi kepada kami, dibukakan artinya. Engkau mengatakan perumpamaan ini untuk menanggapi apa yang Sakeus lakukan. Ketika dia menjadi orang yang murah hati. Dia memberi. Tapi dalam perumpamaan ini, di situ ada seorang hamba yang hanya menyimpan mina yang kau berikan dan tidak menghasilkan apa-apa.
Dan Engkau berkata ini merupakan hal yang terburuk yang bisa dilakukan anak-anak Tuhan dalam mengelola kelebihan keuangan mereka. Betapa Engkau baik Tuhan. Engkau memberitahukan kepada kami satu skala rentang yang terburuk, yang terbaik dalam mengelola keuangan. Tapi hari ini Tuhan, betapa kami bersyukur Engkau tidak pernah memaksa kami, Engkau tidak pernah mematok kami harus menyimpan dan memberi sekian. Tapi Engkau berkata, hendaklah kamu masing-masing memberi dengan kerelaan hati. Jangan sedih, jangan dengan paksaan. Tapi biarlah orang selalu memberi dengan sukacita. Di mana kami ada sukacita, disitulah kami menempatkan diri kami dalam hal memberi. Maka kami percaya Tuhan, seperti Engkau menjanjikan kepada Yusuf. Yusuf menabur di saat yang sulit. Dan Engkau menyertai dia. Engkau memberkati dia. Pada tahun itu dia mendapat hasil 100 kali lipat. Demikian juga Engkau akan menyertai kami, memberkati kami. Dan menggenapi semua janji firman-Mu bahwa Engkau Allah yang sanggup melimpahkan segala kasih karunia-Mu. Sehingga kami berkecukupan. Bahkan berkelimpahan dalam berbagai kebajikan. Tuhan berikan hikmat kepada anak-anak-Mu Tuhan. Sebagai gembala di tempat ini, hamba mau setiap domba-domba di tempat ini diberkati Tuhan. Biarlah mereka berdoa, mereka tahu di mana mereka menempatkan diri mereka. Pastikan ada sukacita di sana. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan, malahan berkelimpahan dalam berbagai kebaikan dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Semua yang percaya, yang diberkati, sama-sama kita katakan. Amin.